Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, The Brondol akan membuat sebuah konten. Mungkin di minggu ini banyak akan menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol semuanya. Lah di malam hari yang berbahagia ini kita akan menjawab secara rangkum ada 5 hal yang harus kita bahas berkaitan dengan pemilihan bahan tanam atau penanganan dari bahan tanam, yaitu adalah bibitnya. Yang pertama adalah ada pertanyaan itu, misalnya ada umur bibit yang terbaik itu berapa, kemudian bagaimana jika bibit terlalu muda ditanam di lapangan itu resikonya apa, kemudian bagaimana jika bibit diangkut ke lapangan tapi tidak tertanam di lahan selama sebulan, apakah nanti akan stres. Kemudian kita akan jawab juga bagaimana memastikan Pak Pendi kalau saya bibit beli asli, katanya orangnya asli tapi kita nggak tahu bagaimana yang asli atau tidak itu seperti apa. Kemudian yang kelima adalah membahas tentang bagaimana Pak Pendi kalau seandainya saya beli bibit yang sudah terlalu tua, sudah buah pasir yang di bibitan, apakah layak tanam atau tidak. Maka kan kita bahas satu persatu pertanyaan ini. Yang pertama adalah mengenai umur bibit kelapa sawit terbaik untuk ditanam di lapangan. Bahwa umur bibit yang terbaik itu memiliki rumus adalah 12 plus minus 3, yaitu adalah ketika minus 3 berarti 9 bulan, kalau plus 3 berarti 15 bulan. Yang artinya bahwa bibit yang terbaik untuk ditanam di lapangan supaya tidak terlalu stres, maka yang terbaik adalah umur 9 bulan sampai 15 bulan. 9 bulan dapat dipastikan bahwa bibit rata-rata daun sudah mulai pecah, dan untuk mengurangi faktor faktor penyimpangan genetik karena misalnya juvenil dan sebagainya, maka sudah bisa terdeteksi ketika umur 9 bulan. Di umur 15 bulan maka bibit akan jauh ini dengan kondisi etiolasi yang tidak berlebihan ketika menggunakan jarak tanam 90 x 90 cm, sehingga memang bibit yang terbaik sekali lagi rumusnya adalah 12 plus minus 3, yaitu adalah 9 sampai 15 bulan. Kemudian menjawab pertanyaan kedua adalah bagaimana Pak Pendi jika bibit terlalu muda. Ini yang tadi saya sampaikan. Bagaimana ketika bibit 4 bulan, 5 bulan ditanam di lapangan. Nah, ini yang harus kita pahami. Bibit yang terlalu muda masih ada resiko, apalagi bibit yang kita bawa ke lapangan adalah bibit-bibit yang relatif satu ada kelemahannya, itu adalah bahwa daunnya belum pecah semuanya. Karena bahwa masih ada kemungkinan bibit ini adalah mengalami penyimpangan genetik yang disebut namanya juvenil. Yang mana juvenil ini ketika bibit semuanya belum pecah daunnya, maka juvenil mungkin diantara mereka yang tidak terdeteksi. Seperti itu, karena memang semuanya belum pecah daunnya. Lah juvenil ini adalah bawaan genetik yang mana bibitnya belum pecah daunnya. Lah kalau ditanam di lapangan ya maka dia akan juvenil terus, tidak akan pecah daunnya dalam waktu yang relatif panjang sekali karena dia memang mengalami genetik. Yang kedua, kelemahannya ketika bibit terlalu muda maka penanganannya juga harus ekstra, sahabat The Brondol semuanya. Kenapa? Karena bibit yang muda ini adalah suatu objek yang mudah sekali untuk diserang hama dalam bentuk hewan-hewan pengerat, landaknya, tikusnya. Nah, ini yang mungkin akan mudah menyerang bonggolnya yang bisa mematikan bibit kita itu sendiri. Inilah resiko ketika kita menggunakan bibit terlalu muda. Maka gunakanlah bibit yang baik adalah 9 plus minus 12 plus minus 3, artinya adalah 9 sampai 15 bulan umur untuk bisa ditanam di lapangan. Jangan terlalu muda. Kemudian bagaimana jika bibit diangkat ke lapangan tapi tidak tertanam selama sebulan di lapangan Pak Pendi? Artinya ditumpuk di pinggir-pinggir di jalan yang kemudian tidak. Dan apakah stres? Maka kemungkinan stres sangat tergantung dari kondisi iklim kita. Ketika dia di pembibitan dengan penyiraman yang sangat intensif, misalnya disiram 2 kali sehari, kemudian kok tiba-tiba di lapangan apalagi kemarau panjang yang nanti akan berpengaruh terhadap suplai air kepada bibit, juga pasti akan pelepah bawah juga pasti akan mengering. Sehingga sahabat The Brondol semuanya, kita harus memahami bahwa penanaman bibit juga harus disesuaikan dengan musimnya, bukan berdasarkan keinginan pribadi kita, target pribadi harus tertanam sekian. Ini jangan, karena akan sangat fatal sekali kita berinvestasi besar, beli bibit, ditanam belum siap di lapangan, belum dipancang, sudah kita beli bibitnya, kemudian di lapangan nggak kita pelihara. Ini akan menyebabkan bibit kita menjadi stres sangat-sangat mungkin. Sehingga, tapi kalau misalnya di bibitan sudah ada putar ikat dan dipangkas,
ketika bibit tua, di mana bahwa ada terjadi pemotongan akarnya, maka ya tidak ada masalah selama suplai air di sana juga tersedia, seperti itu. Jadi seringkali dibawa ke lapangan nggak disiram, maka ya bisa jadi kering, pelepah bawah akan mengering, mengalami dehidrasi ataupun kekurangan jumlah air untuk fisiologi tanah bibit yang ada yang tadi dipisahkan di sana, ya artinya diletakkan di sana juga akan mengalami kebutuhan airnya tidak tercukupi. Kemudian yang keempat adalah bagaimana memastikan bibit asli. Nah ini banyak sekali sahabat-sahabat The Brondol yang bertanya, tidak hanya dari 1 atau 2 orang saja, sehingga harus saya jawab. Pastikan beli bibit dengan memeriksa dokumen adalah sebuah hak dari pembeli bibit itu sendiri. Hak, misalnya saya beli sama Mas E, kemudian saya bilang mana dokumennya, itu lah ada ciri-ciri khas ketika kita beli bibit di bapak penangkar, kemudian apa namanya orangnya itu nggak bisa jawab, itu bagian dari apa namanya, bagian dari tidak validnya keaslian dari bibit yang mereka tanam. Sebagai contoh, ini bibitnya jenisnya apa? Wah, ini jenisnya marihat, tetot, jelas dia tidak paham yang ditanam itu, karena marihat sudah nggak ada, yang adanya PPKS. Kemudian ditanya lagi, bibitnya dari mana nih? Oh, wah ini bibitnya dari PPKS pintu belakang, harganya murah. Oh, berarti dia palsu tuh, jelas palsu. Nah, kemudian yang yang terakhir adalah dilihat dokumennya. Dokumennya apa? Kalau nggak dia tidak bisa memberikan dokumen itu, ya pasti akan palsu. Seperti itu. Jadi memang apa yang memastikan ya tergantung dari kejujuran dari kejujuran dari penjualnya. Kemudian yang nggak boleh lupa adalah bahwa sahabat The Brondol juga berhak melihat bibitnya. Jangan pernah membeli bibit hanya modalnya percaya saja. Kita punya duit, beli, kemudian percaya saja sama penjualnya, juga jangan. Dilihat bibitnya seragam atau tidak, bonggolnya besar atau tidak. Tapi belum tentu bahwa bibit yang bagus, bonggolnya bagus, tapi asli juga belum tentu. Maka yang harus kita lihat adalah dokumennya, dan kemudian track recordnya. Jangan lupa penjualnya track recordnya gimana. Jangan-jangan ini memang penjual bibit abal-abal, tapi dia mengatasnamakan yang original. Nah ini juga harus kita lihat kembali lagi. Kemudian yang terakhir ini adalah ada yang bertanya, Pak Pendi, bibit yang sudah buah pasir atau terlalu tua, misalnya umurnya sampai 2 tahun di bibitan, apakah masih layak ditanam? Jawabannya adalah masih. Namun ketika kita ngomongin label biru, sekarang aturannya adalah tidak boleh lebih daripada 18 bulan di pembibitan, maka label biru tidak boleh lagi. Karena bahwa di dalam klausul label biru pembelian bibit bersertifikat, yang bibit siap tanam bersertifikat, maka tidak boleh lebih daripada 18 bulan. Ini harus kita catat. Nah, kalau misalnya bibit beli ke penangkar, kemudian bibitnya terlalu tua, ya sudah buah pasir, apakah bagus? Saya bilang bagus. Apalagi sahabat The Brondol semuanya akan menanam kelapa sawit, di mana bahwa serangan hama memungkinkan masih besar. Serangan hama tikusnya kemungkinan masih banyak, dan masih di tepian peringan-peringan kita juga hutan. Ini lebih bagus menggunakan bibit yang lebih tua dibandingkan bibit-bibit dengan umur yang masih muda, yang masih bonggolnya masih renyah sekali untuk disantap sama tikus. Juga ini akan menjadi pilihan yang tepat adalah bibit yang tua-tua. Lah pertanyaannya, bibit yang 23 bulan ini ketika ditanam di lapangan, apakah masih bagus? Jawabannya bagus selama di saat pembongkaran nanti akarnya, bola tanahnya tidak pecah, kemudian tidak dipotong. Ini akan stresnya juga tetap akan stres, walaupun angka stresnya sangat tergantung dari penanganan saat membawa dari pembibitan ke lapangan kita. Itu seperti itu. Jadi tidak misalnya 23 bulan, namun pernah saya nanam yang umurnya 4 tahun juga tetap berbuah juga, nggak ada masalah. Yang penting adalah penanganannya. Nah ini, namun jangan banyak berharap dia akan tumbuh cepat, itu jangan, karena bibit-bibit tua yang ditanam di lapangan biasanya dia akan merecovery kehidupan dia dulu, karena dia mengalami stres yang panjang, akarnya sudah
sudah nyaman di pembibitan, dipotong banyak sekali, kemudian ditanam di lapangan, biasanya akan stres, bahkan hampir 6 bulan dia tidak bergerak. Artinya bahwa pertumbuhannya, daunnya mungkin pelan-pelan saja, karena dia akan merecovery perbentukan akar dulu. Jadi intinya, kalau 23 bulan sampai 3 tahun, apakah masih bisa ditanam? Jawabannya masih bisa ditanam, walaupun stres. Dan bibit ini lebih saya rekomendasikan untuk tanaman-tanaman, untuk lahan-lahan yang kemungkinan terserang hewan pengeratnya masih masih besar, tikus, landak dan sebagainya makanya masih besar, maka lebih bagus menggunakan ini. Termasuk babi, hama babi juga lebih bagus menggunakan bibit yang relatif tua, maka dia lebih aman. Walaupun pertumbuhannya relatif akan lambat karena dia akan recovery perakaran dulu dan tubuh dari kalau bibit ini sendiri nanti baru dia akan berkembang. Itu jawaban dari 5 pertanyaan tentang bahan tanam di minggu ini, dan semoga bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf yang mungkin The Brondol pelayanannya kurang memuaskan karena memang lagi banyak kegiatan, yang WA-nya banyak belum terjawab, mohon maaf. Dan kalau memang urgent telepon saja, selama masih sadar dan tidak ada kegiatan tetap tak angkat, monggo saja, karena memang visi misi The Brondol adalah bagaimana ayo kita berjuang demi memajukan pendapatan kita sebagai petani kelapa sawit Indonesia. Dan semoga Allah memberikan kebahagiaan dan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.